Tes 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3. Udah lama gak ngerekam jadinya nge-ngetting lagi. Tes. Sini kali ya. Tarik nafas. Halo Sobat IKG, salam bahagia. Wah, gimana kabarnya sobat semua? Bentar dulu ya Sobat IKG, gue lagi masih nyiapin ini audionya. Udah lama gak dipakai. Wah, kemana aja bang? Ngilang gitu aja. Katanya mau konsisten. Iya, gue tetap konsisten sobat semua. Tapi ini soal waktu ya. Karena manusia punya 24 jam sehari, setiap hari, Sobat IKG. Dan dia harus pintar-pintar ngebaginya ya. Pertama-tama gue pengen tanya dulu kabar sobat semua. Gimana kabarnya sobat semua? Gue berharap sobat semua selalu dalam keadaan kesehatan yang optimal ya. Dan tentunya masih terus semangat dong dalam mengarungi kehidupan demi mewujudkan mimpi. Amin. Tes 1, 2, 3 ini kayaknya kurang keras ya sobat semua, gue kerasin dulu sebentar. Ini settingan gue berubah semua mikrofonnya. Tes. Nah, dikitin lagi. Tes 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3. Dikit lagi. Tes 1, 2, 3. Halo. Oke. Bentar sobat semua. Sobat semua ya, gue baru aktif lagi ya. Mohon maaf ya. Seperti biasa, gue lagi banyak kegiatan. Jadi gue perlu membagi ruang yang juga waktu. Ada juga yang komen ya, mungkin si master kehabisan topik kali ya untuk dibahas. Kemana aja dia? Ya sebenarnya benar juga Sobat IKG. Karena sudah banyak sekali ya setelan yang sudah gue bagikan sama sobat semua. Tapi kalau soal cerita, masih banyak Sobat IKG. Masih banyak banget ya. Karena cerita di IKG mungkin hanya sekian persen dari apa yang gue alamin. Nah, gue sekarang kembali lagi ya sobat semua. Ya, kemarin ini gue sempat aktif posting di Instagram ya tentang kegiatan gue di setiap bulan 1-2 kali ya. Gue pasti mengunjungi Kuningan Jawa Barat untuk grounding, mengunjungi kembali Bukit Trijaya. Nah, seperti biasa, kita ketemu lagi sekarang untuk membahas sampai merenungi hingga mencari solusi dalam aktivitas kehidupan manusia yang selalu punya tantangan dalam kehidupannya. Dan seperti biasa ya Sobat IKG, pandangan-pandangan di IKG memang kadang jauh dari gagasan sains, tapi bisa jadi lebih ke arah spiritual ya, yang memang gak bisa dijelaskan. Gak bisa dijelaskan secara apa, Bang Master? Secara logika. Ya namanya misteri. Kita kadang gak perlu mengenal untuk merasakan, Sobat IKG. So, judul kali ini, gua kasih judul ya, namanya Membangun Benteng yang Tidak Terlihat. Dari judulnya aja udah ngawur. Ya seperti biasa ya, gue selalu menghubungkan dengan kisah gue sendiri ya sobat semua. Dimana dulu waktu gue kecil di era 80-an ya, itu gue sama sekali gak ngerti soal referensi psikologi. Gimana orang masih kecil. Ya karena waktu itu gue masih SD ya, masih SMP. Dan gak kayak sekarang ya Sobat IKG, tinggal tanya Google udah keluar semua. Dan gue mau disclaimer ya buat sobat semua, apa yang gue ceritakan ini bukan soal aib keluarga, bukan Sobat IKG. Tapi ini adalah proses alkemi yang gue alami. Karena gue dan family hari ini semuanya baik-baik saja Sobat IKG. Gue tidak pernah menyalahkan bokap gue tidak pernah menyalahkan nyokap gue juga tidak pernah menyalahkan orang-orang di sekitar gue. Ya karena memang kisah ini sudah jauh sekali berlalu. Dan gue bersyukur gue sudah mendarat pada tempatnya. Dan memang gue bercerita berdasarkan pengalaman pribadi gue ya. Nah, yang memang belum tahu soal kisah hidup gue, silahkan Sobat EKG cari di playlist ya. Ada judulnya kalau nggak salah Kisah EKG, Kisah SD, dan lain-lain. Agar apa? Agar Sobat EKG dapat mengambil hikmahnya. Ya tanpa berpanjang lebar, Sobat EKG udah kelamaan juga ntar basa-basi jadi bahas sih. Seperti biasa Sobat EKG, ini adalah kisah nyata gua. Wah, kena batunya.
Batunya kena loh. Kena tuh batunya tuh. Gue jingkrak sobat TKG. Jadi gue dulu sering melempar batu ya. Kalau batu ini kena sama batu lain, dalam hati gue dulu, semua akan baik-baik saja. Sobat TKG, dulu waktu gue masih kecil, gue punya kebiasaan yang sering gue lakukan dikala gunjang-ganjing prahara rumah tangga keluarga gue ya. Ya maksudnya prahara keluarga gue ya, antara bokap gue dan mama gue ya. Kadang dulu gue suka takut sendiri sobat TKG ketika mereka mulai berbeda pendapat. Dulu gue suka bersembunyi di balik pintu. Dulu gue suka bersembunyi di balik pintu yang setengah tertutup sobat TKG. Gue mencari tempat aman, atau kadang gue lari keluar rumah. Lari sobat TKG. Gue suka ke rumah Prana ya, sahabat gue waktu gue kelas 1 SD sampai kelas 3 ya. Atau Singgih, sahabat gue juga ya. Setelah gue pindah dari Bandung, gue balik lagi ya ke Cilacap. Dan di belakang kompleks gue itu sobat TKG, itu ada perosotan dari semen yang lumayan tinggi sobat TKG. Dulu gue tuh selalu menghibur diri gue ya, kalau pasti semuanya pasti akan baik-baik saja. Dan cara gue menghibur diri gue macem-macem sobat TKG. Pernah ya Prana sahabat gue bilang, "Hei Darta, kamu berani gak lari secepat mungkin dari taman ini dan ngiterin rumah?" Terus gue bilang, "Berani." Dan lucunya ya sobat TKG, dia menghitung. Aku hitung ya, kalau kurang dari 1 menit berarti kamu luar biasa. Dan gue selalu menghubungkannya ya sobat TKG, mengkausalitaskan. Kalau gue berhasil lari 1 menit, berarti keluarga gue baik-baik saja. Begitu yang gue lakukan setiap hari sobat TKG. Lalu pernah bilang sama gue, di belakang komplek itu ada pohon jambu sobat TKG, dekat perosotan. Gue masih ingat sobat TKG. Dan di situ banyak sekali semut rang-rangnya ya sobat TKG, semut merah ya. Semut yang gede-gede, kalau gigit sakit banget itu sobat TKG. Banyak teman-teman di komplek gue yang gak berani, padahal jambunya merah-merah dan manis rasanya ya. Jambu air sobat TKG. Lalu Prana bilang, "Kamu berani gak naik pohon jambu itu lalu ambil jambunya?" Terus gue bilang sama Prana ya sahabat gue, "Berani Pran, berani. Tapi dengan satu syarat. Maukah kamu berdoa untuk keluargaku agar semuanya baik-baik saja?" Ya mungkin kalau dipikir sekarang apa yang gue lakukan gak ada hubungannya dengan permintaan gue ya sobat TKG. Naik pohon jambu rela-rela kegigit semut. Dan kalau gue berhasil ngambil jambunya, berarti keluarga gue baik-baik saja. Gue sedang mencari kausalitas agar diri gue tenang sobat TKG. Karena jujur ya, ketika itu ya sobat TKG, ketika itu gue ingin sekali ya mama dan papa gue akur kembali. Artinya sobat TKG, gue rela deh kegigit semut. Semut yang rang-rang itu sobat TKG, yang merah-merah. Dan gue rela ngambil jambunya. Prana diam ya. Prana adalah teman gue yang pintar sobat TKG. Dia cerdas ya. Jadi dulu gue sama Prana itu selalu balap-balapan. Kalau dia ranking 1, gue ranking 2. Kalau dia ranking 2, gue ranking 1. Begitu terus setiap catur bulan. Dulu namanya cawu sobat TKG. Tahun 80 gak ada semester ya, cawu. Dia bilang sobat TKG, "Kalau untuk berdoa aku mau, tapi urusan mama dan papa kamu bersatu kembali, aku gak punya kekuatan." Dan gue agak kecewa ya dengar pendapat dia.
Dalam hati gue mungkin ya saat ini ya, gue baru tahu gue sedang mencari kausalitas yang bisa gue jadikan jaminan. Walaupun kausalitasnya nggak ada hubungannya, Sobat EKG. Tiba-tiba teman gue datang ya, wah ramean, ada yang naik sepeda. Zaman dulu ada ya Sobat EKG. Kalau nggak salah ya, gue lupa inget ya. Mungkin ya kalau nggak salah ya, gue lupa ya. Apakah di zaman gue SMP ya, ada sepeda BMX. BMX itu bukan jenis ya Sobat EKG, tapi merek ya, merek zaman dulu, tahun 70-an, 80-an. Dia bilang, ada apa nih? Terus akhirnya ya, karena gue malu, gue bilang sama Prana, jangan cerita Pran, aku malu. Prana jawabnya, oke. Lalu dia bilang ke teman-teman gue ya yang ada di situ, si Darta mau naik pohon jambu ini, lihat tuh banyak semutnya. Terus mereka bilang, emang kamu berani? Udah pakai bambu aja. Gue bilang, jangan pakai bambu. Lalu gue teruskan, kamu semua berdoa ya buat aku. Aku akan ambilin buahnya dengan satu syarat. Satu syaratku. Mereka bertanya, gue ingat sekali kejadian ini Sobat EKG, karena gue melibatkan emosi di dalamnya. Syaratnya, doakan keluargaku baik-baik saja. Mereka bingung ya Sobat EKG, tapi namanya anak kecil ya. Bukannya mereka doain, sebelum gua naik mereka sudah menarik bajunya ke depan, siap-siap untuk menerima lemparan jambu dari atas agar nggak jatuh ke tanah, karena itu jambu air. Kalau udah jatuh kotor ya, benyek. Ya udah gini, naik sana. Gua bismillah Sobat EKG. Teman-teman gue di bawah ya udah pada narik bajunya ke depan. Dijadiin jaring. Lalu perlahan gue naikin ya, tangan gue mengayun ranting demi ranting. Bener Sobat EKG, semut rang-rang mulai mengganggu gue, merambat dari kaki lalu ke tangan sambil gue lalu gue petik buahnya, gue lempar satu-satu ke teman gue Sobat EKG. Nih, dapat. Iya, mereka menjulurkan bajunya ya. Mana lagi? Gue ambil lagi, gue petik. Yang kanan, itu atas kamu tuh mateng. Deket celana. Sampai gue nekat berbiji-biji ya. Gue ambil, gue petik ya. Semangat luar biasa Sobat EKG. Dan setiap kali gue lagi memetik jambu dan melemparkan jambu itu ke teman-teman gue bilang, doakan keluargaku ya. Di bawah ya, dari bawah itu gue denger, iya. Namanya anak kecil ya. Tapi ada yang menarik di sini Sobat EKG. Hanya Prana yang gak menarik bajunya. Dia kayak justru menyesali perbuatan gue ya. Sebagai seorang sahabat, dia kayak gak rela untuk gue naik ke atas. Lalu setelah selesai, teman-teman gue asik memakan jambunya. Wah, manis Sobat EKG. Rata-rata ngambilnya tuh pakai galah ya. Ini gue naik. Pas gue turun, tubuh gue mulai gatal dan sakit. Teman-teman gue pulang. Ada 3 jambu yang gue pegang Sobat EKG. Iya, tinggal gue sama Prana doang ya di bawah. Dan gue bilang sama Prana, Pran, kenapa tadi kamu gak menarik baju kamu untuk menangkap jambu yang kulempar? Dia gak menjawab ya. Terus dia bilang, tak, kenapa sih? Tadi aturan sebelum kamu naik, kamu balurin dulu kaki dan tangan kamu pakai minyak tanah. Jadi kamu gak kegigit dan gatal. Dulu minyak tanah masih ada ya Sobat EKG, tahun 80 ya. Gua bilang, enggak. Dalam hati, semakin sakit, semakin jadi. Ini perjuangan, bukan hiburan. Ada esensi di dalamnya. Pran, ini jambunya ada 3 makan. Prana menerimanya ya. Tapi dia gak mau makan Sobat EKG. Sambil nanya sama gua. Dan gua ingat sekali Sobat EKG. Dia tanya,
emang masih sering berantem ya tak? Gua hanya mengangguk ya. Tiba-tiba ya Prana bilang ke gua, tak, kalau jambu yang gua makan ini manis, berarti keluarga lu baik-baik aja semuanya. Lalu gua jawab, wah makasih ya Bran, makasih. Sebenarnya memang gua membutuhkan dukungan, Sobat EKG. Dan Sobat EKG, sebelum Prana memakan jambunya, gua berdoa semaksimal mungkin kepada Tuhan. Ya Tuhan, jadikan jambu yang Prana makan manis-manis-manisnya, manis-manis-manisnya, semanis jambu yang termanis di dunia yang belum pernah Prana makan. Lalu gue dak-dikduk, Sobat EKG, dan Prana mulai menggigitnya ya. Gue menunggu, gue berdoa. Sambil bilang, manis, manis. Dan Prana bilang, manis Darta. Oh alhamdulillah. Kita berdua tertawa, Sobat EKG. Gue ingat sekali ya kejadian itu ya, Sobat EKG. Lalu gue bilang sama Prana, Pran, kata kamu gak bisa jamin keluargaku baik-baik saja. Tapi kok kamu bilang kalau jambu ini manis, berarti keluargaku baik-baik saja. Prana gak jawab ya. Dia bilang, yuk kita main lagi yuk. Ya, sempat beberapa kesempatan ya. Dulu Prana itu suka bertanya tentang Kuswan. Kalau Sobat EKG pernah nonton video EKG sebelumnya, itu ada anak di sekolah gua yang bernama Kuswan. Dia selalu memakai baju yang lusuh dan pakai tas dari koran ya, Sobat EKG. Kadang pakai sendal jepit. Jadi teman sekolah gua yang akhirnya berhenti sekolah. Nih gua kasih thumbnail ya di sini Sobat EKG ya. Nah, diceritain nih kalau Sobat EKG mau denger ya. Ya terakhir ya, terus gua jawab, enggak. Terakhir gue ketemu waktu di dekat warung belakang sekolah, Pran. Hari demi hari aktivitas semacam itu menjadi kebiasaan gue, Sobat EKG. Ya, gue mencari kausalitas, sebab dan akibat. Ya, ketika keluarga gue sudah mulai memanas, gue mencari kausalitas tersebut. Banyak sekali yang gue lakukan, Sobat EKG. Walaupun kausalitasnya tidak berlogika. Namanya anak kecil ya, Sobat EKG. Gue masih ingat. Gue main prosotan, turun dengan posisi terbalik. Gue bilang, kalau kepala gue gak kena tanah penggantung, berarti keluarga gue baik-baik saja. Dulu di Cilacap itu platnya R, Sobat EKG. Gue melihat plat mobil selain R. Kalau gue lihat B, artinya baik-baik saja. Banyak yang gue lakukan. Gue mengais kausalitas demi persoalan ini menjadi tuntas. Kadang rasa takut dan trauma menghantui diri gue. Gue takut dulu mereka berpisah, Sobat EKG. Dan gue selalu bertanya, lalu bagaimana dengan gue? Dan pernah suatu ketika, Sobat EKG, dulu bahkan gue sempet trauma dan sakit. Iya, karena mungkin mental gue gak kuat ya. Gue suka kumat, Sobat EKG. Gue suka bersembunyi di belakang pintu. Dan bokap gue pernah bilang sama gue di saat gue kumat ya, Mas, pikirin yang seneng-seneng aja. Dan sampai hari ini, bisikan itu selalu menguatkan diri gua, Sobat EKG. Dan gua selalu bagikan ke anak-anak gua. Ya dulu, Sobat EKG, kalau gua kumat ya, kaki gua tarik, kepala gua tundukkan. Apa yang gua lakukan ketika itu? Dari melempar batu, kena batu lagi, main prosotan kepala terbalik, melihat nomor plat, adalah cara gua menghibur diri gua, Sobat EKG. Apa yang terjadi, Sobat EKG, beberapa tahun kemudian, akhirnya gua pun berpisah dengan ayah gua. Di cerita ini, Sobat EKG, dimana di situ ada Kenichi dan kata fold in atau menyatukan energi, dan sampai hari ini masih melekat di keseharian gua. Fold in,
Ya, Sobat IKG kalau pernah nonton video yang ini ya. Ini video sebelum gua berpisah dengan teman SD gua yang bernama Singgi. Keseharian drama keluarga gua pun makin hari justru makin memburuk. Namun gua nggak pernah menyerah, Sobat IKG. Kala itu gua selalu menghibur diri gua. Sampai di akhir sebelum gua berpisah dengan Prana dan Singgi juga ya. Prana bilang, "Hei Darta, kamu ingat jambu yang aku makan waktu itu?" Gua ngangguk, Sobat EKG. Lalu Prana bilang, "Maafkan aku Darta." Wah, berarti jambunya sepet. Gua udah mengira-ngira ya. Sialan, lu bohongin gua. Itu sebabnya keluarga gua berpisah. Lalu dia bilang, "Sejujur-jujurnya Darta." Wadak dikduk, Sobat EKG. Jambu itu manis luar biasa. Gua menangis ya, Sobat IKG. Dan seketika itu juga seperti ada yang mendewasakan diri gua ketika Prana bilang jambunya manis. Seperti ada orang ngomong, "Hei Darta, mau manis kek, mau sepet kek, mau asem, mau pahit, akan dan bisa baik-baik saja. Ini bukan soal jambu, mau sepet, mau manis. Tapi gua saat itu butuh seseorang di samping gua yang bisa mengatakan, 'Hei Darta, semuanya baik-baik saja. Pikirin yang seneng-seneng aja.' Itu kata bokap gua, Sobat TKG. Pikirin yang seneng-seneng aja." Nah, dari kisah di atas, Sobat TKG, sebenarnya banyak sekali yang bisa kita ambil pelajarannya ya. Gua sebenarnya juga sedang tidak menghibur diri gua, tapi gua sedang membuat benteng yang tidak terlihat. Karena memang ya, Sobat EKG, ada seorang filsuf mengatakan, bukan peristiwa yang mengganggu diri kamu, melainkan penilaiannya terhadap peristiwa tersebut. Jadi saat itu ya, ketika gua kecil, saat gua berafirmasi bahwa keluarga gua baik-baik saja, sebenarnya gua bukan menolak kenyataan, bukan, Sobat IKG, tapi gue sedang memilih sudut pandang yang lebih baik. Gue tahu apa yang gue ucapkan adalah proses diri gue membangun pondasi. Pondasi itu gak kelihatan, Sobat IKG. Di bawah tanah, gelap. Kayak mall ya, yang dilihat cuma bangunannya doang, kokoh. Ada interiornya, ada AC-nya. Tapi gedung kalau gak punya pondasi, ya roboh, Sobat IKG. So, Sobat IKG, sebenarnya dulu gua sedang membangun tembok batasan, bahwa gak semuanya harus masuk ke dalam diri gua. Iya, tembok benteng, Sobat IKG. Bukan gua pengen menjadi jahat, tapi gua pilih mana yang harus masuk ke istana batin gua dan mana yang tetap tinggal di luar. Luka dari masa lalu gak perlu kita undang ke tempat tidur kita, Sobat IKG. Ketika gue sekarang berbicara dengan nada yang lirih dan gue meneteskan air mata, itu bukan karena gue mengenang kejadian itu dan bagaimana perihnya, Sobat TKG. Namun gue bersyukur gue sudah berada di tempatnya. Sebuah cita-cita yang gue mimpikan dari dulu, Sobat TKG. Karena gue membangun tembok batasan tersebut, artinya gue bilang sama diri gue sendiri, gak semua tamu harus masuk ke dalam jiwa gua. Ya, Sobat TKG, gua juga sedang membangun menara pengintaian, seolah-olah gua bisa melihat dari ketinggian tinggi sekali. Ibaratnya kalau badai itu mau menerjang kita ya, Sobat TKG, gua lihat dulu tuh, ini badai dari mana, seberapa luas. Apakah badai ini akan berlalu dalam waktu 2 menit, 5 menit, 1 jam? Jadi gue bikin menara pengintaian ya. Gue punya kemampuan untuk mundur selangkah dari rasa sakit dan bertanya, apa sih sebenarnya yang terjadi? Dan akhirnya sekarang jiwa gue terlatih. Dan bagaimana gue meresponnya? Bukan sekedar bereaksi, Sobat TKG. Sobat semua, sampai hari ini gue punya parit perlindungan. Ibarat kalau film perang ya, dulu bokap gue sering banget nonton film perang, suka gitu ya. Gue punya tempat di mana gue aman untuk beristirahat. Iya, di dalam parit-paritnya itu, Sobat TKG. Got gitu ya, kayak got besar ya. Parit itu memang di luar tembok, Sobat TKG.
bukan di dalam benteng, tapi bukan tanda kelemahan. Nggak selamanya kita harus bertempur, Sobat EKG. Kita boleh mundur sebentar, kita ngisi lagi tuh pelurunya. Bahkan kita bisa tidur di parit tersebut. Lalu gue bilang, gue akan kembali besok. Namanya resiliensi batin ya, Sobat EKG. Resiliensi batin itu kemampuan kita untuk bisa bangkit, untuk bisa beradaptasi, untuk kita bisa pulih kembali setelah menghadapi tekanan, kesulitan, kegagalan, atau trauma dalam hidup kita ya. Resiliensi itu bukan berarti kita tanpa henti, Sobat EKG. Justru ketika kita membangun parit ya, itu kita tahu, aku tahu batas tubuh dan jiwaku, dan aku menghormatinya. Nah, Sobat EKG, ini bukan soal semangat saja ya, ketika Sobat EKG sedang bertempur, dan ketika Sobat EKG juga sedang mendirikan benteng pertahanan dalam kehidupan Sobat semua. Banyak orang yang gak paham. Mereka meremehkan afirmasi, mereka meremehkan resiliensi. Memang bikin benteng itu capek, Sobat EKG. Gak ada orang bikin benteng sambil ketawa. Pagi-pagi kita bangun, punggung kita pegel. Ya karena kita mengangkat batu, Sobat EKG. Dan batu itu secara filosofis adalah batu kesadaran kita yang kemarin. Dada kita sesak. Iya kenapa? Karena isinya semen campur air mata, Sobat EKG. Bukan sama air sumur. Tapi Sobat EKG perlu ketahui ya, ada perbedaan antara lelah karena membangun dan hancur karena kita tidak punya tempat untuk berlindung. So, Sobat EKG, sekian dulu ya. Gua berharap dari cerita gua yang singkat ini yang udah lama gua nggak ngupdate, Sobat EKG bisa menemukan sesuatu. Yaitu apa? Yang selalu gua ucapkan sama Sobat EKG. Semangat mengarungi kehidupan demi mewujudkan mimpi. Sobat semua, apa yang gue ceritakan di EKG sebetulnya bukan hiburan saja, bukan pelarian, bukan. Karena Sobat EKG yang saat ini dalam posisi yang rendah, Sobat EKG melakukan satu perlawanan yang sunyi. Sobat EKG sedang melakukan perlawanan yang agung, mendirikan sebuah benteng di tengah reruntuhan. Dan Sobat EKG tahu, gue pun tahu, bahwa benteng ini tidak akan pernah selesai. Nggak akan, Sobat EKG. Karena kita hidup dalam kehidupan. Kehidupan akan selalu mengirimkan badai baru. Tapi itulah indahnya. Benteng yang terus dibangun adalah bukti bahwa kita masih hidup, masih bisa melawan. Untuk apa, Sobat EKG? Untuk mewujudkan mimpi. Demikian dulu ya, Sobat EKG dari gua. Tenang, Sobat EKG. Kita orang kokai. Dan satu lagi, win cepet kawan, kita bisa menang 100%. Salam dari gua, emang kudu gila. Di bukit indah berbunga, kau mengajak aku ke sana.